Iya, kita ketemu lagi nih kok malam hari ini. Gimana, Oke. Ko? Kenapa? Sorry Kak. Gimana kabarnya hari ini? Oh sehat Kak. Kak Mary gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau fotonya gimana, Nelson? Luar biasa juga ya biar sama. Oke, Pak Nelson, kita kan hari ini akan bahas window dressing yang mungkin akan Oke. kita mau cari tahu apakah sudah terjadi atau masih akan terjadi di tahun ini. Tapi sebelumnya mungkin Pak Nelson boleh update dulu market hari ini tuh gimana? Oke. Hari ini ya. Kalau hari ini market itu bergeraknya lumayan oke, dimotori oleh pergerakan dari saham sektor teknologi. Seperti yang teman-teman lihat, saham-saham digital, ya Goto, terus kemudian Arto dan BBB hari ini sempat menyentuh hingga terjek atas ya. Meskipun hari ini saham grup konglomerasi Pak Prayogo Pangestu lagi ngerem-ngerem aja, tapi di sisi lain memang ya sih saya bergerak bagus ya, ditopang oleh kenaikan di sektor teknologi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, reason why kenapa ini sektor teknologi manggung, sebenarnya dari kapan sih sektor tersebut manggung dan sebagainya. Oke, sebelum kita akan bahas ke masing-masing sektornya, mungkin sesuai topik kita malam hari ini, langsung di sini terjadi ada konvisto yang baru terjadi saham, baru mengenal istilah-istilah yang baru nih, termasuk window dressing. Boleh dijelasin nggak sih kok window dressing itu tuh apa? Oke, sebelum jelasin saya mau nyapa senior saya dulu ya. Ada Pak Indra yang nonton. Halo Pak, lagi jam begini bisa nonton ya Pak, karena biasa jam macet gitu kan. Oke, Sambil eh macet-macetan tadi. iya. Mungkin ini Mbak, nanti kita juga sedikit bahas ya. Hari ini kan 12-12 nih. Sebenarnya bukan cuma tanggal shopping ya. Hari ini tuh sebenarnya tanggal yang menarik. Kenapa? Karena hari ini tanggal debat capres yang pertama. Bener nggak? Bentar lagi nih. Sebelum teman-teman pada pindah channel nih kok. Iya. Nanti jam 7 malam ya, mungkin teman bisa nonton. Saya juga kayak bakal ikut nonton kayak soalnya bakal menarik ya. Oke, kita ngomongin back to the topic, kita akan ngomongin window dressing. Jadi window dressing itu apa sih? Window dressing itu adalah sebuah em, bukan aktivitas ya, lebih ke arah kondisi ya, suatu kondisi di mana para manajer investasi ya ataupun perusahaan-perusahaan itu mempercantik portofolio ya, portofolio mereka punya ataupun laporan keuangannya dia. Kenapa? Karena kan biasa akhir tahun ya, tutup tahun, orang mau ketika foto akhir tahun, tentu ketika pesta-pesta tersebut terjadi ya idealnya harus bagus ya. Misalnya gimana? Ketika teman-teman membeli reksadana gitu ya, misalnya membandingkan antara satu produk reksadana dengan produk yang lainnya, otomatis teman-teman akan mengcompare secara performance year on year-nya. Itu salah satu reason yang dibandingkan. That's why apa yang mereka lakukan? Salah satu yang mereka lakukan adalah mereka melakukan rebalancing tentunya. Ya. Makanya kalau teman-teman lihat belakangan itu bursa kita mulai rame ya di 2 minggu terakhir. Nanti kita bahas lebih detail. Salah satu reasonnya itu mungkin ya yang membuat IHSG kita hari ini ngerespon nih lumayan banyak gitu sih Kak. Berarti window dressing ini RI atau perusahaan rebalancing yang bikin market kita jadi rame, terus biasanya indikasinya naik ya kok ya untuk IHSG-nya ya? Um, biasanya iya. Cuma ya baik lagi ya, kalau misalkan ngomong naik atau enggak kan teman-teman harus cek juga secara detail kira-kira apa nih sektor yang memang paling menguat ya. Karena kalau dicek 2 minggu terakhir ya secara sektoral nggak ada yang menguat banget gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail deh di bagian sektoral ya. Oke, berarti market yang gimana sih kok bisa kita bilang bahwa ini udah window dressing nih atau ini nggak window dressing? Karena tadi kan kalau sebatas kenaikan atau penurunan IHSG kan nggak bisa jadi indikator utama juga gitu. Jadi indikator apa aja yang perlu kita perhatikan? Oke, kalau ngomongin indikator tersebut, biasanya saya ngecek dari dua indikator. Yang pertama adalah value transaksi IHSG kita. Nah, ini relate ke poin sebelumnya, di mana kalau misalkan teman-teman cek, ya, sebelumnya IHSG sepi ya, market sepi. Udah cukup lama sepinya, transaksi di sekitar 6-8 T aja, dan itu berlangsung lama banget, ya, mungkin bisa 6 bulan sampai 7 bulan, transaksi gitu-gitu aja, 6-8 T, sampai pada akhirnya itu terpatahkan di akhir November. Kalau misalkan teman-teman cek di tanggal 30 November, itu ada inflow sebesar 20 triliun, dan sejak saat itu, IHSG kita mulai rutin nih, ya mulai rutin value transaksinya 10 T, 10, 11, 10, 11, 12 T, kurang lebih sekitar itu.
Itu jadi yang pertama yang aku lihat. Berarti apa? Di sana kan perputaran uang semakin banyak, ya, terus kemudian yang kedua adalah volatilitas saham juga bergeraknya semakin cepat. Ya, itu jadi reason pertama bahwa oh ini mulai mau ada window dressing nih, ya, dan itu sudah terjadi di awal Desember ini. Oke, yang kedua, yang kedua adalah seperti yang tadi Mbak Mary bilang, biasanya responnya kemana sih? Oh, bisa jadi IHSG naik ya. Kenapa? Karena tadi manajer investasi tadi mau nih reksadananya ditutup tahun, itu tutup performance-nya bagus ya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah mereka melakukan rebalancing dan juga pembelian kepada saham-saham yang bagus, yang lagi murah, dan itu bisa menjadi penyebab juga, menjadi katalis positif mendongkrak performance mereka. Nah, kita back to the IHSG ya. Ketika IHSG naik, otomatis tadi pasti akan ada dong saham-saham yang naikkan. Nggak mungkin IHSG naik tapi sahamnya diam-diam aja gitu kan. Pasti ada saham penopangnya yang mendobrak IHSG naik lebih tinggi lagi. Nah, kalau aku lihat secara harga gitu ya, secara harga itu ada dua sektor. Yang pertama udah pasti ya teman-teman tahu lah ya, salah satu grup konglomerasi besar dengan titelnya saat ini sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia dan juga nomor 24 di dunia, itu membuat IHSG naik. Terus kemudian yang kedua adalah transisi mulai terjadi rotasi sektoral. Jadi kalau teman-teman cek sektor by sektor, ya ngecek aja secara analisa teknikal, secara grafik singkatnya. Jadi sektor teknologi itu sudah mulai ada respon, ya trennya mulai patah, terjadi divergence juga sebelumnya. Kemudian sekarang itu sudah mulai memasuki fase 2 sebenarnya untuk sektor teknologi itu sendiri. Jadi itu sudah menjadi indikasi awal, oh ternyata duitnya lari kemana? Oh ternyata larinya ke sektor teknologi ini. Dan teman-teman cek untuk saham-saham kayak bank digital, itu pun juga udah mulai pada rebound ya. Mungkin teman-teman sebelumnya sempat lihat, oh Arto nih di 2000 nih, nggak ada harapan nih ya. Sekarang udah mau 4000 lagi. BBB juga 200-an ya, kalau nggak salah sempat 200-an, sekarang udah mau hampir 400-an balik. Ya, jadi udah mulai tanda-tanda awal. Masih bisa entry atau enggak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Udah tadi kan Ronaldo udah jelasin bahwa kita bisa lihat dari value transaksinya apakah sudah meningkat atau enggak, terus juga dari kenaikan IHSG-nya apakah secara sektoral naik atau enggak gitu. Nah, ini kan dari November, kalau aku lihatin dari November awal tuh udah mulai IHSG udah mulai melaju kencang nih ya. Mungkin tadi sempat Ronaldo bilang juga karena ditopang sama beberapa emiten dari perusahaan konglomerasi tersebut. Tapi sampai hari ini apakah kita bisa bilang kalau window dressing itu sudah terjadi atau malah masih baru awalnya nih kok? Oke, kalau aku cek window dressingnya sudah terjadi, jawabannya udah ya. Jadi memang dari awal Desember ya. Jadi sekarang kurang lebih udah berarti minggu kedua dan on the way untuk minggu ketiga tentunya. Apakah masih bisa lanjut? Menurutku masih bisa ya. Cuma pertanyaannya gini, lebih ke arah grup konglomerasi tadi ya. Kita tahu kan saham-saham beliau turunannya banyak ya, dari berbagai sektor juga ada. Cuma yang ditakutkan adalah ketika memang ini aku balik ke prinsip dasar analisa teknikal, di mana ketika sebuah saham naiknya itu sudah sangat tinggi, ya nggak mungkin dia akan naik tinggi terus kan. Pasti akan ada satu momen ketika dia mulai koreksi. Dan apalagi saham-saham yang dipunya beliau itu cukup banyak dan market cap-nya besar-besar. Jadi ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah ketika memang saham beliau itu koreksi, terus koreksinya juga bersamaan, itu bisa jadi membuat kepanikan bagi IHSG kita. Ya, itu yang ditakutkan. Iya, apalagi market cap-nya juga udah mulai gede-gede kan, udah mulai pembobotannya kepada IHSG juga udah mulai besar-besar. Jadi ketika dia koreksi, terus kemudian ngekerek market, yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah tidak ada nih sektor pengganti. Jadi duitnya mau lari kemana nggak tahu kan, akibatnya ya udah di sell, tapi belum ada sektor penggantinya. Gitu. Paling solusinya apa? Bisa jadi mungkin ke sektor teknologi yang lagi rame. Ya, cuma kita nggak pernah tahu lah ya, market nanti akan seperti apa. Nah, untuk sektor teknologi, reason-nya kenapa bisa naik, nanti kita bahas. Oke. Nah, kan udah menjalani di market nggak setahun 2 tahun ya, udah cukup lama nih. Menurut Nelson, ada nggak sih bedanya window dressing saat ini sama tahun-tahun sebelumnya? Walaupun kita tahu tahun kemarin Desember IHSG-nya merah ya, tapi sebelumnya kan secara histori hijau nih. Ada pembeda nggak sih untuk window dressing sekarang dengan tahun sebelumnya?
Kalau misalkan ditanya yang menjadi pembeda, tentunya ada. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain adalah sektor. Jadi kalau misalkan tahun 2021, 2022, window dressing-nya itu terjadi sebelum Desember ya. Kalau nggak salah lebih ke November ya. November tuh udah jalan. Oktober udah jalan kalau nggak salah. Larinya ke sektor apa? 2021, 2022. Itu kebanyakan memang masih di energi. Ya, masih di energi nih. Ya, duitnya lagi di sana. Kenapa? Karena ya tadi perang, ya, terus kemudian harga energi lagi naik. Ya, investor mana yang nggak mau invest di sana? Ya, bagi dividen aja gede banget, gitu kan. Bisa sampai PTB waktu itu hampir 30%, kemudian ITMG 20% dan sebagainya. Ya, orang gila mana yang nggak mau invest, gitu kan, pada 2021, 2022. Kemudian, kalau di tahun ini, ya tadi seperti aku bilang, katalisnya adalah di sektor teknologi. Kenapa seperti itu? Satu, ya, karena memang secara tingkat suku bunga, itu udah kelihatan bahwa Amerika kayaknya agak susah ya, untuk mulai menaikkan lagi suku bunganya. Ya, berdasarkan data terakhir loh ya, kita nggak tahu data kedepannya akan seperti apa, cuma berdasarkan data terakhir, ada dua data pendukung. Yang pertama adalah inflasi. Jadi inflasi udah mulai turun balik ke 3,2% kalau nggak salah. Ya, inflasinya turun, terus kemudian non-farm payroll-nya juga naik, ya. Jadi kemungkinan besar suku bunganya itu akan stay di sana, di sekitar 5,5%. Nah, suku bunga stay itu sudah menjadi katalis yang positif ya bagi sektor-sektor yang memang uh, industrinya itu padat modal. Ya, seperti yang kita tahu kan, startup salah satunya, ya bank digital juga salah satunya, di mana cost of fund mereka atau beban mereka kebanyakan ya dari beban bunga. That's why itu reasonnya bahwa dia ketahan nih di sini, dia suku bunga ketahan, ini udah menjadi katalis positif. Ya, makanya mereka udah ngerespon duluan gitu. Itu reason why-nya gitu. Jadi memang dari sektoral dulu nih, kita ngomongnya dari sektoral dulu. Baru pelan-pelan kita bisa tahu mana yang menarik gitu kan. Oke, tadi Kondasu sempat bahas sektor teknologi ya. Selain sektor teknologi nih kok, kira-kira sektor apa lagi sih yang bisa kita lihat untuk menanggapi window dressing ini gitu? Oke, selain sektor teknologi itu total kita ngomongin turunan ya. Kalau ngomongin turunannya otomatis ya udah industri yang memang relate langsung ke suku bunga. Ya. Otomatis kan yang paling terdekat apa sih? Kemungkinan besar ya. Menurutku pribadi suku bunga itu akan mulai start turun di 2024 ya. Either di semester kedua ya, either di semester kedua atau paling cepat itu di kuartal 1, itu paling cepat banget ya. Kalau misalkan di semester 2 suku bunga turun, sektor apa yang terimpact? Salah satunya dia pasti turunannya, misalkan properti. Itu pertama kan. Ketika suku bunganya turun, otomatis orang-orang yang masyarakat menengah ke bawah itu mulai akan punya daya beli untuk beli properti lagi. Ya, terus kemudian apa lagi? Turunannya properti. Ya, ini kita bicara berarti udah mulai ke intermarket analysis nih. Turunannya properti ada apa? Ada semen salah satunya. Ya, ngebangun pakai apa? Terus kemudian mungkin bisa jadi yang terakhir adalah konstruksi. Ya, konstruksi lagi ancur-ancuran banget kan. Kalau teman-teman lihat kemarin saham-saham karya juga jebol-jebol terus. Katanya ada isu mau di PMN. Cuma aku jujur nggak ngikutin mau di berapa harganya. Cuma yang jelas mungkin itu bisa menjadi katalis juga ke depannya ya. Jadi selain ini kan yang jalan pertama teknologi nih. Ya sebenarnya udah kelihatan dari kapan? Kelihatan dari Bitcoin-nya. Ya, teman-teman coba cek ya. Bitcoin-nya jalan duluan, terus kemudian sektor teknologi kita kan masih ada di bawah tuh. Ada sih ngerespon dikit-dikit. Cuma jalannya telat ya, teknologi kita jalan. Nah, sekarang Bitcoin udah mulai, tadi kalau nggak salah ada koreksi sekitar 3% ya, ke 41.000 atau 40.000. Nah, bisa jadi mungkin teknologi kita akan turun dulu gitu. Jadi memang lebih mirroring ke Bitcoin-nya sih. Jadi Bitcoin-nya lebih leading untuk saat ini ya, kalau yang saya lihat. Oh, berarti untuk sektor teknologi ini kita bisa analisa juga nih dari Bitcoin-nya gitu ya, kok ya? Ya, kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Jadi kalau memang misal kan itu memang sudah ini ya, udah kayak nempel lah itu sejak tahun 2020 kan, ketika mulai rame. Jadi ketika Bitcoin ancur-ancuran, sektor teknologi juga lagi ancur-ancurannya. Gitu. Oke. Tadi kan Pak Nelson bilang bahwa sektor teknologi, konstruksi ini karena adanya dampak suku bunga turun nih. Berarti sebenarnya kalau misalkan untuk seorang investor jangka panjang, apakah bisa memanfaatkan window dressing ini dilanjut ke Januari efek atau gimana kok? Karena kan ada juga nih Januari efek nih di bulan Januari dia.
gitu. Oke, kalau misalkan ngomong bisa lanjut atau enggak, jawabannya ya tentu pasti bisa ya. Teman-teman perlu memanfaatkan momentum manajemen laporan keuangan tadi. Ya, ada nggak laporan keuangan perusahaan yang di Q3 jelek, tapi tiba-tiba di Q4-nya bagus? Jawabannya ada. Ya. Jadi teman-teman bisa cek secara historis ya, baik kuartal, kira-kira perusahaan itu perusahaan apa sih? Ya, siapa tahu nih bisa jadi momentum. Kemarin ya saham kayak Sido ya salah satunya itu kan sempat turun ke 500 ya. Udah naik nih ke 560 kan. Jujur saya ngambil tuh di 500 ya, saya pribadi ngambil cuma buat simpanan pribadi lah. Wah, ini lagi murah nih. Dan by history juga kalau teman-teman cek biasanya di Q4 dia akan naik. Cuma pertanyaannya adalah apakah naiknya lebih tinggi daripada tahun sebelumnya atau enggak. Nah, itu kan salah satu momennya ya. Jadi perusahaan bagus lagi dihargai murah. Ada nggak perusahaan lain yang blue chip demikian? Jawabannya ada ya. Teman-teman bisa cek juga saham-saham kayak Astra, ya di mana itu sudah kembali ke harga 5.700, 5.800 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa cek juga itu, bisa jadi momentum juga. Terus perusahaan apa lagi yang memang diuntungkan dengan penurunan suku bunga? Ya mungkin properti teman-teman bisa cicil sekarang, ya. Cicilnya gimana ya? Tinggal dikomban juga dengan analisa teknikal gitu ya. Kalau saya ya, jadi kalau misalkan bisa dikomban dengan analisa teknikal, kenapa enggak? Tujuannya apa sih? Supaya lebih efisien. Itu kalau saya. Jadi kalau misalkan kita punya uangnya limited, mau nyicil untuk invest gimana? Ya udah, combine aja dengan analisa teknikal. Kita belinya dekat area support, dekat demand area. Ya ketimbang teman-teman belinya di 1.000, ternyata supportnya misalkan di 900, ya udah kita tawar aja di 900 gitu kan. Ngapain beli di 1.000 kalau misalkan bisa dapat lebih murah gitu loh. Jadi itu beberapa momentum yang memang bisa dimanfaatin sih, ya. Cuma saran saya adalah ya kalau invest ya belinya pas merah, jangan beli pas hijau. Karena hijau artinya berarti udah jalan. Itu kalau mindset untuk investasi ala saya.